Bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang keempat, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Amin. Kembali. Sekasih dalam Tuhan, ya. Firman Tuhan malam hari ini memerintahkan kepada kita supaya kita bersukacita. Ya. Pertanyaannya begini, Pak, kalau hari ini saya lagi banyak masalah, jawaban firman Tuhan, ya, hari ini bersukacitalah. Pak, bukan hanya lagi bermasalah, saya ini sedang masuk di dalam suasana batin yang menderita. Ada yang cerita sedang masuk dalam suasana batin yang menderita. Pak, saya ini sedang mengalami banyak tekanan, ya, tekanan dari kiri kanan dan sebagainya. Sudah masuk dalam fase penderitaan, Pak. Firman Tuhan ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekalipun hari ini saudara sedang masuk dalam suasana, ya, dalam tanda kutip menderita, ya. Menderita karena apa? Ya. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Ya. Haleluya. Katakan dalam segala keadaan bersukacitalah. Amin. Sebab apa? Kalau Tuhan izinkan, ya, kita percaya pada pasal yang ke-8 kitab Roma ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Ayat 28, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan namanya. Ya, kemarin kami di sana dan saya sekalipun cukup terkejut, cukup prihatin, saya juga ikut sedih, saudara. Tapi saya kuatkan imannya, saya percaya bahwa dalam segala persoalan terjadi dalam hidup umat Tuhan, apalagi yang mengasihi Tuhan, di situ Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Sekasih Tuhan, kalau kita mengingat apa yang, ya, dialami oleh Yusuf, ya, anak ke-11 daripada Yakub, sekasih Tuhan, ya. Nah, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan diberitakan kepada Yakub, ya, bahwa Yusuf anak kesayangannya itu sudah mati dimakan binatang buas. Dengan, ya, membawa bukti ada jubah maha indah yang dimiliki oleh Yusuf yang dihadiahkan oleh Yakub bapaknya, ya, dibawa penuh dengan darah. Padahal darah kambing waktu itu kan Tuhan, ya, waktu itu belum ada tes, ya, DNA, saudara sentuhan, ya. Jadi Yakub sejak itu dia berduka cita. Karena apa? Dia menganggap bahwa Yusuf sudah mati, anak yang paling disayangi sudah mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkarya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ya, kepada kita semuanya, kepada Yusuf, kepada Yakub, bahkan kepada seluruh keluarga keluarga Yakub, yaitu Israel, tidak pernah gagal. Justru melalui itu semuanya, saudara, ya. Yusuf berkata, Yusuf berkata kepada saudara-saudara setelah Yusuf menjadi perdana menteri dan saudara-saudara datang ke Mesir dan mereka tahu bahwa yang jadi perdana menteri itu Yusuf, mereka ketakutan, ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, semua mereka ketakutan dengan Yusuf. Pikirnya Yusuf nanti adiknya ini akan membalas dendam kepada mereka. Tetapi Yusuf ini hatinya baik, ya. Ya, katakan orang yang cinta Tuhan itu hatinya baik. Amin. Tidak punya dendam. Katakan kepada kiri kanan saudara, ya. Orang yang cinta Tuhan, anak Tuhan itu tidak punya dendam. Ya, masih mau katakan pada kiri kanan saudara. Ya, bahwa anak Tuhan itu tidak punya dendam. Sekasih Tuhan, dia percaya bahwa
Sekalipun Yusuf mengalami penderitaan, apalagi selama dijual atau selama hidup sebagai budak, saudara, di Mesir, namun dia tidak memperhitungkan semuanya itu. Dia mengampuni semuanya itu. Dan Yusuf pikirannya baik. Dia berkata kepada kakak-kakaknya, kepada abang-abangnya, memang kalian mereka-rekakan apa yang buruk kepadaku, apa yang jahat kepadaku, tetapi justru Tuhan mereka-rekakan apa yang baik. Hari ini sekalipun saudara mengalami suasana yang buruk, mungkin ada iblis mereka-rekakan sesuatu yang buruk untuk saudara. Firman Tuhan dikatakan bersukacitalah, amin. Amin. Bersukacita, jangan berduka cita. Ya, saudara. Sekasihan Tuhan, sukacita itu penting, sekasihan Tuhan, ya. Nah, sukacita itu, saudara, akan memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya. Amin. Ya, sukacita itu memberikan banyak manfaat kepada kita, saudara. Orang yang selalu bersukacita, yang pertama akan lebih sehat. Ya, sehat apanya? Semua. Ya, jiwanya, badannya, keuangannya akan sehat, lebih sehat. Coba saudara kalau lagi tidak bersukacita, jaga toko, manyun. Satu hari tidak akan ada orang datang belanja untuk saudara. Kenapa saudara? Wedi apa saudara? Ya semua orang dimanyuni, saudara. Ya, jauh dari berkat. Tapi kalau saudara sukacita, oh berkat mengalir, amin. Iya, haleluya, saudara Tuhan ya. Nah, ada satu cerita yang kemarin saya tidak lihat sendiri. Ibu Gembala itu kadang-kadang malam-malam nonton YouTube gak kurang tidur, ya. Nonton YouTube itu dia dengar kesaksian ada seorang dokter, ya, dokter atau apa ya, itu ada seorang pasien datang ke dokter ini, pasien kena darah tinggi. Nah sekarang saya lihat ini banyak jemaat yang sekarang kena darah tinggi, ya. Nah pinter baik-baik ikut pas saya supaya sehari sembuh, haleluya. Tuhan ya. Nah ada pasien darah tinggi, kemudian dikasih obat, dikasih resep. Kasih resep pertama kepada orang lain, lo resep itu cocok dan tensinya turun, saudara. Tapi ketika diberikan kepada ini orang pasien ini, 2 hari kemudian dia datang, dia katakan, Pak, bagaimana Pak Dokter? Tensi saya setelah saya konsumsi resep ini tambah naik, saudara. Akhirnya dikasih resep lagi, ya. Kasih resep lagi, nanti setelah 2 hari datang lagi sini. Nah, so kasih Tuhan. Begitu kasih resep lagi, 2 hari kemudian datang, dia katakan, Pak Dokter, tidak mempan, ya, tensi saya, ya, cenderung naik, tetap tinggi dan cenderung naik. Wah, akhirnya dokter ini pikir begini, dia ingat firman Tuhan, ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, syukurnya ini dokternya anak Tuhan, amin. Ya, dia ingat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tolong dibaca Amsal pasal 22 ayat 17 gitu ya. Ya, Amsal pasal 17 ayat 22 ya. Amsal pasal 17 ayat 22. Ya, saya akan bacakan aja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Nah, dicoba pakai obat firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat. Akhirnya pasien dinasihati begini saja, ya. Coba Bapak sekarang mulai hari ini pulang dari tempat ini, ya. Ya, tolong diterapkan selama 3 hari. Ini terapi. Terapinya apa? 1 hari 20 kali senyum. Ya. 20 kali usahakan senyum. Ya, coba saudara yang hari ini tidak bisa senyum, coba pandang wajahnya, suruh senyum. Ya, saudara Tuhan. Nah, senyum minimal berapa detik, gitu ya. Senyum, tapi senyum yang benar, senyum tulus. Ojo senyum digawe-gawe, saudara. Kalau senyum digawe-gawe malah elek. Tulus juga, saudara ya. Tapi senyum yang benar, senyum yang tulus.
Ya, dari dalam hati senyum. Ya. Satu hari 20 kali, pokoknya pagi-pagi bangun, biarpun yang sekeliling ngeselin, dia bangun senyum. Ya lihat ngaca senyum, ya, lihat anjing senyum. Lihat apa saja senyum, saudara. Ya. Nah, saudara, setelah 3 hari datang lagi ke dokter dan ditensi, ternyata mujarab. Tensinya turun. Tensinya turun, saudara Tuhan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Nah, ini benar. Orang yang gembira, saudara, itu di salah satu organ tubuh kita ini ada yang memproduksi, ya, di bagian otak itu mungkin ya, itu memproduksi hormon endorfin, sejenis morfin, ya, menyebabkan orang ini bisa mengatasi rasa sedih, mengatasi rasa apa, saudara, ya, sakit, ya, mengatasi penderitaannya, lupakan penderitaannya, senang gitu ya. Jadi itu perlu dimunculkan bagaimana caranya kita ambil keputusan untuk kita ini bersukacita, gitu ya, senyum aja. Amin. Nah, sukacita Tuhan, sukacita itu memberikan pengaruh yang sangat besar, ya, dan membuat kita ini mampu menghadapi segala macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, orang yang bersemangat, artinya ini orang yang bersukacita, mampu untuk menanggung segala persoalan hidupnya. Tetapi orang yang pikirannya negatif, maka tidak akan mampu, ya. Ya, kita lihat dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat ke-14, saya akan bacakan demikian. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Makanya itu ada lagunya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, tapi lagunya ini belum ada. Nah, ini harus dibikinkan lagu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi semangat yang patah, apa namanya? Ya. Siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Nah, pertanyaan itu ya. Ayat 14. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Pertanyaannya ini ada yang bisa jawab? Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa? Tolong angkat tangan. Ada yang dapat memulihkan? Bisa. Saudara, ada yang bisa memulihkan semangat yang patah. Siapa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tetapi akan ditegakkan kembali. Amin. Iya, hari ini saudara yang datang loyo tidak akan diputuskan, tapi akan ditegakkan kembali. Ya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tetapi akan dibuat menyala kembali. Saya harapkan saudara pulang dari sini menyala. Amin. Iya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, semangat bersama dengan Tuhan. Aku akan cakap menanggung segala persoalan Tuhan. Wah, begitulah seharusnya orang percaya. Amin. Iya. Nah, firman Tuhan hari ini katakan bersukacitalah. Mengapa kita diperintahkan untuk bersukacita, saudara kasih Tuhan? Selain dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, pengaruh sukacita begitu besar kepada kehidupan kita. Ada alasan mengapa kita harus bersukacita, saudara kasih. Haleluya. Yang pertama, karena di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Yesus Kristus kita memiliki segala berkat, ya. Kita memiliki segala berkat yang ada di dalam surga. Artinya apa? Semua saudara dalam Kristus Yesus, semua saudara adalah orang kaya. Katakan kepada kiri kanan saudara, engkau orang kaya. Iya. Engkau orang kaya, sudah betul. Nah, ini bukan guyonan, ini serius, saudara. Ya, serius.
Kita buka Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Haleluya. Ya, saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang di dalam surga. Haleluya, saudara. Orang mencari berkat jasmani saja tidak gampang, apalagi berkat rohani yang ada di dalam surga. Surga saja orang tidak tahu jalannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat rohani yang ada di dalam surga? Inilah anugerah yang sangat luar biasa yang telah kita terima, bukan akan kita terima, tapi telah kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa di dalam Kristus Yesus kita semuanya telah menerima segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Apa wujud berkat rohaninya itu, saudara? Ya, apa wujud berkat rohaninya? Yaitu hikmat dan pengetahuan, saudara, untuk kita dapat mengenal Allah yang benar. Yang pertama, hikmat dan pengetahuan untuk kita dapat mengenal Allah yang benar. Nah, untuk itu saya akan baca dalam Kolose pasal yang kedua, ya. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Kolose 2 1 sampai 3 demikian, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Haleluya. Saudara Tuhan, mengenal Allah yang benar adalah harta yang tidak ternilai. Dan di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus, sekarang kita dapat mengenal Allah yang benar. Kristus, Yesus Kristus itu adalah rahasia daripada Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya, dalam Yohanes pasal yang pertama. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu menyatakannya kepada kita. Saudara, dan orang yang mengenal Allah, khususnya di akhir zaman ini, saudara, selamat saudara. Saudara yang mengenal Allah, saudara akan menjadi orang yang kuat. Bahkan saudara akan mampu untuk bertindak. Ayat ini, firman ini diucapkan oleh Nabi Daniel, ya, tahun 500, sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-31, ya. Ayat 32 saya akan bacakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dipucuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan berdiri. Ketika saudara mengenal Allah saudara hari ini dalam keadaan apapun, bukan hanya saudara akan menjadi pribadi yang tetap kuat menghadapi segala macam persoalan, ya, tetapi saudara akan bertindak. Saudara, ya, kita mengenal nama-nama Allah kita. El Shaddai, tadi saya sebutkan El Shaddai. Kita sering nyanyi El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia El Shaddai. Dan bukan hanya sekedar nama,
tapi Dia adalah pribadi yang maha kuasa, yang ada hadir menyertai kehidupan saya dan saudara. Tidak ada perkara yang terlalu sulit, ya, bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena apa? Kita memiliki Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Amin. Iya. Kemudian kita mengenal bahwa Tuhan kita itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita yang berjanji dalam kepada Yosua pasal 1 ayat yang kelima, ketika Yosua gentar memikul beban dan tanggung jawab menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Yosua gentar, tetapi Tuhan berbicara kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Coba, janji Tuhan datang kepada Yosua. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang sama ini juga dituliskan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, ya. Pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, ojo tadi apa? Jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Kalau ada uang, abang disayang-sayang. Oh, luar biasa sayang. Sayangnya luar biasa. Pagi-pagi sudah siap kopi anget. Wah, semuanya sudah siap. Tapi begitu uang belanjanya kurang, wes, ya. Maka berlaku pepatah, ya, tidak ada uang abang pincang. Kenapa? Dilempar sama abang datang. Ya, terima Tuhan. Nah, kita semuanya perlu uang, amin. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan engkau menjadi hamba uang. Orang benar pada akhir zaman akan hidup oleh imannya. Dalam Roma pasal 1 ayat 17, ya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Ya. Yaitu percaya dengan setiap perkataan Tuhan, percaya dengan setiap janji Tuhan, percaya pada Tuhan yang adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau saudara percaya akan kuasa Tuhan, apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Kekristenan itu adalah satu pengalaman hidup, bukan sekedar beragama, tapi pengalaman hidup. Kekristenan adalah kehidupan yang dinyatakan, saudara-saudara. Ya. Kemudian dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Ya. Dia Jehovah Rafa. Akulah yang menyembuhkan. Akulah Tuhan penyembuh. Tidak ada satu masalah pun, ya, yang tidak dapat diselesaikan oleh Kristus. Ya, haleluya. Saudara. Makanya sukacita itu menarik hadirat Tuhan. Kita percaya ketika kita bersukacita, apalagi kita memuji Tuhan, maka Tuhan tuh hadir bertakhta dalam puji-pujian kita. Ketika Tuhan bertakhta dalam puji-pujian kita, segala persoalan saudara, Tuhan yang akan kabulkan. Amin. Jangan sedih terus, jangan susah terus, ya. Bersukacita saja dalam Tuhan. Iya, haleluya. Sekarang Tuhan, ya. Nah, kemudian di dalam Kristus Yesus kita sekarang mengenal rahasia kerajaan Allah. Kita sudah mengenal Allah dalam Kristus Yesus. Yesus berkata, ya, siapa yang melihat
ya, aku, ia sudah melihat Bapa. Memang pengajaran Kristus itu dibawa kepada Bapa. Yesus berkata, ya, Father, ya, greater than me, ya. Bapa itu lebih besar daripada aku. Memang semua dibawa kepada Bapa. Ini sepertinya rahasia, ya. Murid-murid bingung. Sampai Filipus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, ya, minta tolong ditayangkan. Yesus berkata demikian, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, kan bingung kan? Yesus berkata, aku ini anak Allah, aku ini anak manusia, ya toh? Bapa lebih besar daripadaku, ya kan? Ya. Tetapi dalam ayat yang ke-17 pasal 14 ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ini bukan mudah-mudahan, tapi pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kemudian ayat 8, ini pertanyaan daripada, ya, Filipus, mewakili kita semuanya, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen. Bertanya demikian, kata Filipus kepadanya, kita baca bersama-sama 2, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ini bukan pertanyaan, permintaan maksud saya. Permintaan Filipus mewakili permintaan kita semuanya, permintaan manusia seluruh dunia, ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tetapi apa jawab Yesus? Ayat 9, kita baca bersama-sama. 2-3, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara, Yesus terus terang di sini berkata, ya, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan kamu, ya. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Hampir 3 tahun loh mereka bersama, hidup bersama, tinggal bersama dengan murid-murid, makan bersama, pelayanan bersama, pergi bersama, saudara, ya. Iya. Ya. Mereka melihat Yesus, karena Yesus tampil sebagai manusia. Ya, memang Yesus, ya, sebelumnya Dia adalah Allah, ya. Dia adalah firman, ya. Saudara nanti baca lagi dalam Yohanes pasal yang pertama 1-3 itu, para ulama firman bersama-sama dengan Allah. Dan 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, seorang Nabi Mika, dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama, Nabi Mika menubuatkan tentang, ya, yaitu akan dilahirkan di kota Bethlehem, bukan di bawah pohon asem, amin. Ya. Tapi di kota Bethlehem. Coba ditayangkan Mika pasal 5 ayat yang pertama, ya. Nah, tetapi kau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil dari kaum Yehuda, daripada akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala. Yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, yang ada ini firman. Dan oleh firman diciptakanlah segala sesuatu. Dan firman itulah yang menjadi daging, ya, menjadi manusia. Wujudnya apa waktu itu firman? Ya firman, saudara. Iya, firman Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kemudian Dia menjadi manusia, wujudnya Yesus Kristus itulah, saudara. Wujudnya manusia Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sekarang telah mengenal Allah yang benar. Makanya dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 20, coba ya, saya kembali lagi kepada pengenalan Tuhan dulu, ya, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah
telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Perhatikan baik-baik. Kita sekarang mengenal yang benar dan sekarang kita, saya dan saudara telah berada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah yang hidup, yang menyertai kita. Allah yang telah membuktikan, ya, yang luar biasanya dia bisa hadir dalam sejarah umat manusia. Dia tampil sebagai manusia biasa, luar biasa ini Allah kita ini ya. Dan dia mati untuk menanggung dosa kita, ya. Ya, dia membuktikan bahwa dia itu menang, telah mengalahkan maut. Saudara, ini hebatnya Allah yang kita sembah. Makanya jangan usah kita takut menghadapi apapun juga. Amin. Iya, saudara. Nah, untuk itu saya minta dibukakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18 ya. Apa yang diucapkan oleh Kristus? Ya, ini pengakuan daripada kesaksian daripada Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos. Dalam satu penglihatan, ketika aku melihat dia, yaitu melihat Yesus yang dalam wujud kekekalan, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Saudara, pada waktu dia melihat Rasul Yohanes sudah biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan bersama dan sebagainya. Saudara, waktu Yesus hadir sebagai manusia, tapi ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, kemudian Rasul Yohanes sekali waktu, saudara, dibuang ke Pulau Patmos dan di situ melihat Yesus dalam penampilan yang kekal. Apa yang dia rasakan, saudara? Dia gemetar, takut. Ya. Bahkan dia berkata seperti orang mati. Dia merasa seperti orang mati, saudara. Ya. Nah, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itulah penampilan Yesus Kristus di dalam kekekalan, saudara. Ya, penampilan Kristus Yesus Tuhan kita di dalam kekekalan. Yohanes yang biasa bergaul 3,5 tahun bergaul dengan Kristus, bergaul dengan Yesus. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yohanes yang dalam wujud yang kekal, dia tersungkur dan dia seperti orang mati. Kenapa? Penuh dengan kemuliaan. Dan Yesus berkata, jangan takut. Amin. Selalu kalau orang itu ketemu dengan Tuhan atau ketemu dengan malaikat Tuhan, selalu diberikan salam dan jangan takut. Amin. Ya, kalau kita ketemu Tuhan pasti tidak akan pernah takut. Tapi kalau saudara ketemu dengan sesuatu ya, kemudian saudara ketakutan, itu pasti bukan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan itu memberi damai sejahtera, memberi kekuatan pada kita. Ya. Kemudian ayat 18. Ya. Dan yang hidup aku telah mati. Perhatikan. Pernyataan, pengakuan daripada pribadi yang dilihat oleh Yohanes ya, bahwa ini benar-benar Yesus ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Seluruh napas hidup manusia, seluruh napas hidup semua makhluk di dunia ini ada di dalam tangannya. Amin. Ya, ada di dalam tangannya. Dia yang memegang napas hidup kita semuanya. Jangan takut, kita berada di dalam Dia. Makanya firman Tuhan dikatakan, ya, rambut di kepala kita ini semua dihitung oleh Tuhan. Tidak akan dibiarkan satu pun sehelai jatuh ke tanah dengan sia-sia kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin. Karena itu bersukacitalah saudara, sebab saudara punya Tuhan yang luar biasa, yang hidup, yang mengasihi saya dan saudara, yang menyertai kita semuanya. Amin.
Ya, kemudian berikutnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita di dalam Kristus telah diberikan rahasia kerajaan surga. Kita dibukakan rahasia kerajaan surga. Orang yang baca Alkitab, ini rahasia kerajaan surga ada di dalam firman Tuhan, ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus seringkali menyampaikan rahasia kerajaan surga itu dengan apa? Dengan perumpamaan-perumpamaan. Supaya apa? Supaya bagi mereka yang di luar Kristus, biarpun mereka melihat, tidak akan dapat menangkap. Mendengar tetapi tidak dapat mengerti. Tetapi bagi saya dan saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada rahasia. Amin. Kita diberi pengertian oleh Tuhan untuk dapat mengerti apa rahasia kerajaan surga. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 11, Matius pasal 13 ayat 10 sampai 11, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka apa? Tidak. Saudara, kerajaan surga, kita dapat mengerti kerajaan surga itu bukan hanya nanti setelah saya dan saudara ini mati meninggalkan tubuh ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kerajaan surga itu datang, ya saudara, kerajaan surga itu ada di antara kita. Dan hari ini pun kita bisa masuk ke dalam wilayah kerajaan surga. Kerajaan surga itu tidak bicara soal tempat tertentu saja, ya nanti itu dalam kerajaan surga. Tapi itu kerajaan surga itu dalam di wilayah di mana, ya, di mana Tuhan berkuasa penuh dan hukum-hukum Tuhan ditaati, ya. Ya, disitulah kerajaan Tuhan hadir. Makanya dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana kerajaan itu? Surga. Yaitu dialami oleh setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, yang dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita. Sebab kerajaan surga tidak berbicara soal uang, kerajaan surga tidak berbicara soal makanan, kerajaan surga tidak bicara soal mobil, soal rumah, soal apa saja yang materi ada dalam dunia ini. Tapi kerajaan surga berbicara, Roma pasal 14 ayat 17. Saudara, tolong bayangkan, Roma pasal 14 ayat 17, ya, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kerajaan surga berbicara mengenai kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita sudah berada di dalam yang benar. Dan firman Tuhan Yesaya pasal 32 ayat yang ke 17, ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan surga itu sudah bisa kita rasakan sejak kita ini masuk ke dalamnya. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemeliharaan Tuhan, ada kesembuhan, ya toh, ya haleluya, ada kepuasan di dalam. Saudara, ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Yang bisa merasakan adalah saudara yang masuk ke dalam wilayah kerajaan surga. Dan kerajaan surga tidak dibatasi oleh tembok-tembok. Kerajaan surga adalah di mana seluruh hukum Tuhan ditaati, ya, dan Tuhan ditempatkan sebagai raja di dalamnya. Kerajaan surga ada dalam hati kita, kerajaan surga ada dalam rumah kita, kerajaan surga ada di mana umat Tuhan berada. Haleluya, ya, kerajaan Tuhan, ya. Nah,
Segala harta di surga itu yang berikutnya itu apa, saudara? Yaitu Roh Kudus, saudara. Haleluya. Pemberian terbesar yang diberikan kita dalam Kristus telah menerima segala macam pemberian yang luar biasa, anugerah, segala macam anugerah. Ya, dosa kita tidak diperhitungkan, itu anugerah. Ya. Dan bicara mengenai kerajaan surga tadi, saudara, saya balik lagi kerajaan surga, saya masih ingat, saudara. Ya, bagi saya dan saudara sekarang disediakan rumah di surga. Setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, tersedia bagi saya dan saudara rumah di surga. Ya, saudara senang mendengar ini? Saudara ini, ya. Ini saudara dengar ini pikirnya dongeng atau ini kebenaran, ini kabar baik yang perlu saudara dengar, ya kan? Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 tadi, ya, ayat 1 sampai 3. Ya, coba kembali lagi pada Yohanes pasal yang ke-14. Jangan gelisah hatimu, bersukacitalah, amin. Nah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Yesus pergi ke situ, ke rumah Bapa, ya, adalah untuk menyediakan tempat bagiku. Katakan bagiku. Ya. Ya, Yesus pergi waktu naik ke surga, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Makanya di dalam Kristus Yesus, baik hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang, bukan masalah. Baik waktu kita mendiami tubuh ini maupun waktu kita keluar dari tubuh ini, bukan masalah. Karena apa? Kita dalam milik Kristus dan Kristus dalam milik kita, dan kita telah disediakan rumah. Amin. Kami itu bersukacita. Sekarang hari ini saudara tinggal di rumah SSS. Rumah sempit, sangat sederhana. Mungkin gitu ya. Bersukacita, amin. Karena saudara bukan orang miskin. Saudara warga kerajaan surga dan punya rumah di surga. Ya. Konglomerat aja belum tentu punya rumah kalau udah percaya Tuhan Yesus, amin. Tidak ada jaminan. Sebab di surga tidak bisa dibeli dengan, ya, dengan uang dunia, dengan harta dunia. Tidak bisa, saudara. Ya. Nah, haleluya, ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, segala harta di surga yang berikutnya itu Roh Kudus telah diberikan untuk saya dan saudara. Haleluya. Ya. Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14, ya. Efesus 1 ayat 13-14. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Di dalam Dia kita telah menerima, ya, segala apa yang telah dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, materai yang Tuhan berikan kepada kita semua. Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang mengajar kita, Roh Kudus yang menghibur kita, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita, ya, dan Roh Kudus yang menjadikan kita ini anak-anak Allah, dan oleh Roh itu kita dapat berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Oleh karena Roh itu kita dikenal oleh Tuhan, itu anak-anak. Kurang apa sekarang, saudara? Ya, amin. Itu jangan bersungut-sungut apapun persoalan saudara.
Haleluya. Karena ini memang perintah dan dasarnya ini yang sudah saya sampaikan. Ya, mengapa kita harus suka? Karena yang terakhir, ya, bagaimana kita dapat bersuka cita? Bagaimana, Pak? Ya. Sekarang faktanya begini. Sekarang bagaimana saya bisa bersuka cita, saudara? Yang pertama, renungkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan pendeta ngomong sudah sampai mulut berbuih, saudara. Saudara cuma ini bener dah. Haleluya. Renungkanlah firman ini. Dengar baik-baik bahwa Tuhan kita itu Allah yang Maha Kuasa, bahkan Dia adalah Bapa untuk saya dan saudara. Ya. Firman Tuhan katakan, sekalipun ayahmu ibumu meninggalkan engkau, tetapi aku menyambut engkau. Saudara tahu ayatnya di mana? Pasti di Alkitab. Haleluya. Mazmur pasal 27 ayat 10. Ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ya, namun Tuhan menyambut aku. Bapa itu baik menyambut saya. Saudara renungkan ini, tidak akan pernah dibiarkan. Karena itu mengapa saudara bersedih? Jangan bersedih hari ini, tidak boleh ada yang bersedih. Karena apa? Tuhan hadir di tempat ini kok. Yang adalah Bapamu. Masa Bapak yang di dunia ini tahu memberi apa, memberi yang terbaik buat anak? Masa Bapak di surga tidak tahu apa yang menjadi persoalan saya dan saudara? Tahu. Ya, kalau ada masalah, ada dosa, selesaikan. Ya, datang para Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Ya. Kemudian yang terakhir, terakhir nih. Ya. Haleluya. Ya. Mazmur 103. Haleluya. Mazmur 103. Saya akan bacakan, ya. Haleluya. Benar, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, berpujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kemudian yang perlu kita lakukan supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, lawan itu duka cita, lawan tuh masalah. Jangan terus hidup dalam masalah, ya. Kalau masalah saudara semakin pikirin, aduh susah, semakin tambah susah. Amin. Lawan itu. Pikiran kadang-kadang pikiran negatif, segala hal yang tidak mungkin rasanya itu masuk dalam pikiran saudara, menyebabkan pikiran saudara negatif. Lawan dengan firman Tuhan. Saudara berkata tidak mampu, tapi firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mampu aku bersama dengan Yesus, aku akan cakap menanggung segala persoalan. Katakan itu berulang-ulang, dan saudara akan mampu diberi kemampuan. Firman itu hidup dan berkuasa. Daud ketika berduka cita lagi sedih, kadang-kadang tidak ada alasannya dia berduka cita, loyo. Kalau orang itu loyo dibiarkan terus-terusan jadi suntung. Amin. Ya, itu ada lagunya. Ojo ngokro koyo suntul loyo yen ngono kowe kebacut bodoh. Ngerti saudara? Orang kalau loyo terus jadi suntul loyo akhirnya jadi bodoh. Nggak ngerti apa dilakukan, jadi bengong-bengong. Kenapa? Membiarkan dirinya, ya, dijajah oleh segala pikirannya negatif. Ya. Atau membiarkan dirinya diinjak oleh masalah. Bangkit. Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau bersedih dalam diriku? Bangun jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan bangun cari sate, jangan gitu ya. Ya boleh saja kalau saudara mau. Saudara, ya, bangun, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Penting itu, saudara. Haleluya. Kenapa saya senang menulis lagu-lagu?
saudara. Kenapa? Ini bagian terpenting untuk bisa menjadi berkat bagi umat ini. Lagu-lagu itu membimbing umat untuk mengenal Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Ya. Nah, ini penting. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Ingat kebaikannya. Saya tanya saudara, Tuhan pernah berbuat tidak baik enggak dengan saudara? Pernah enggak Tuhan berbuat tidak baik? Tidak berani ngaku. Oh Pak, Tuhan tidak pernah berbuat tidak baik dengan saya. Ya, nanti tak interogasi. Ya, apa tidak baik? Semua perbuatan Tuhan itu baik sama kita. Ya. Bahkan kalau Tuhan terpaksa menghajar kita, semua dilakukan untuk kebaikan saya dan saudara. Amin. Supaya kita tidak binasa. Tuhan hajar, lebih baik dihajar, selamat daripada dibiarkan masuk neraka. Masuk neraka itu tidak ada neraka pencobaan, ya. Oh nanti ditimbang dosanya 7 kilo, masuk neraka 70 tahun. Begitu 70 tahun diangkat nyonyot saudara, amin. Mudah nyonyot saudara. Mana bisa menikmati surga? Tidak bisa, dan itu tidak pernah ada. Orang masuk neraka saleleng-leleng, nah amin. Surga saleleng-leleng, kekal. Tidak ada masuk surga uji coba, neraka uji coba, tidak ada. Sudah, haleluya. Ya, jadi panggil pujilah nama Tuhan. Maka saudara akan mengalami sukacita. Bahkan saudara ketika takut menghadapi apapun juga, naikkan pujian. Maka saudara akan mulai mengalir keberanian. Ya, damai sejahtera, sukacita dalam hati saudara. Ketika saudara menghadapi rasa takut apapun juga, saudara, panggil Tuhan. Bagaimana caranya? Naikkan pujian, maka Allah hadir di atas puji-pujian saudara. Saudara, ketika saya mengusir setan, saya pernah doakan lepasan. Setan tak usir dalam nama Yesus, mendelik saudara. Kalau itu saudara mendelik. Ya. Nah, begitu saya ambil gitar, saya nyanyi menyembah Tuhan. Ya, haleluya. Wah teriak-teriak, wah Yesus kamu, aku Yesus kamu. Teriak-teriak. Padahal saya hanya menyembah Tuhan. Saudara ingat waktu Saul dirasuki oleh roh jahat, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengambil kecapi, dia main kecapi. Tuhan adalah gembalaku, tapi bukan itu lagunya saudara. Nah, saudara, langsung setan itu kabur. Saudara, ujian penyembahan pengaruhnya sangat besar, kuasanya sangat besar. Ya, karena itu bangkit, nyanyikan pujian, naikkan pujian untuk Tuhan. Tak tambah lagi yang terakhirnya. Ya, yaitu apa saudara? Ketika saudara tidak bisa bersuka cita, apa yang menyebabkan saudara tidak bisa bersuka cita? Karena ada ganjilan. Kalau ada sakit hati, ada daerah hati, satu dan yang lain, lepaskan pengampunan. Maka saudara akan bisa bersuka cita. Amin. Lepaskan pengampunan malam hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan. Ya, haleluya.